Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga belajar secara online atau daring. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang menjadi panutan kita dunia wal akhirat. Nah, untuk hari ini kita masih belajar tentang teks biografi. Namun sebelumnya saya review kembali materi-materi yang sempat kita pelajari di belajar online kemarin. Ya. Nih, bisa terbaca? Bisa terbaca? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa Pak, bisa. Oke, kalau bisa ya matikan kembali mic-nya. Ini sudah kita bahas di awal. Ya, terus apa saja yang harus ada dalam sebuah biografi? Yang pertama itu kemarin ada peristiwa atau faktanya, pengalamannya, siapa tokoh yang akan dibuatkan biografi. Sudah punya semua tokohnya? Punya Pak. Sudah ya? Sudah. Nanti kita bisa list di grup ya tokohnya, misalnya nanti di list di grup ya. Ya, nama misalnya Nur Faisa, nama tokohnya misalnya Insinyur Soekarno. Sebentar kita list. Jadi saya tinggal review-review materi ya. Ya. Sama dengan teks sebelumnya. Tes apa yang dipelajari sebelum tes biografi? Ada yang masih? Tes negos. Ya, tes negosiasi ya. Nah, sama dengan tes negosiasi, tes biografi juga punya struktur ya. Ya, ini juga sudah dibahas minggu lalu. Nah, ini filenya juga nanti saya kirim di grup. Apa saja yang masuk di bagian orientasi. Sudah saya jelaskan juga minggu lalu. Salah satunya adalah pengenalan tokoh, dimulai dari tanggal lahirnya serta identitas-identitas yang lain. Ya, struktur ini terangkum, nanti bisa dibaca kembali. Bahkan ini sudah dibahas. Jelas kelihatan di layar? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, namun kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ya bisa di grup WA. Intinya dulu untuk hari ini sudah punya semua nama tokoh yang akan dibuatkan biografinya. Tentu dalam penulisannya nanti itu ya bahasa Indonesia penggunaan tanda baca sangat penting dalam suatu teks. Nah, untuk hari ini kita masuk di kaidah ya. Ya. Kaidah yang pertama adalah yang terdapat dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, bisa di-download. Perasaan ini sudah bisa kirim di grup. Baik PUEB-nya, kamusnya yang standar. Kalau selama ini kan kita pakai yang online ini, yang daring. Kalau ada kata-kata tempo hari kita tidak tahu, ya, ketik saja di Google nama kata KBBI versi KBBI. Misalnya buku, arti kata buku versi KBBI. Nah, saya kira ini sudah dipahami sejak SD, kayaknya ini sudah diajari guru bahasa Indonesia, terutama pemakaian huruf dan tanda baca. Ya, kata serapan. Ya, kata serapan maksudnya ini kata yang diperoleh dari bahasa asing. Ya. Contoh, ya mungkin kata pungutan dari bahasa asing menjadi kata atau kata pinjam. Ya. Itu rangkaiannya. Nah, sekarang kita ke buku dulu. Ya. Di buku itu bagaimana kelihatan? Ini buku biografi Ki Hajar Dewantara. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, minggu lalu kita sudah membaca wacana
teks biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti yang saya janjikan, untuk menjawab ini akan mendapatkan bintang. Kalau 3 bintangnya nanti free test untuk ujian semester. Ada yang mau menjawab nomor 1 sampai 10? Silahkan dipilih jawabannya. Soalnya disertai dengan jawabannya. Ada? Saya Pak nomor 1. Nomor 1 atas nama. Ainun Fitri Ramadhani. Dulu saya catat. Nomor 1 atas nama. Ainun Fitri Ramadhani Pak. Ya, Ainun. Nomor urut 5. 5. Oke, Ainun. Oke, kita ke soal nomor 1. Kelihatan soalnya? Iya Pak. Oke, silahkan Nur Fitri Ramadhani. Baca dulu soalnya baru jawab ya. Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan dan nama pemberian orang tuanya agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya dalam teks tersebut. Ya, silahkan. Maksudnya yaitu dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya adalah agar Ki Hajar Dewantara bisa hidup sederhana seperti rakyat biasa, bergaul tanpa jarak sosial dan memahami langsung kehidupan serta perasaan rakyat sehingga dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Ini Pak. Oke, beri aplaus dulu. Ya, beri aplaus dulu ya. Ainun nomor urut 5 kalau tidak salah tadi. Oke. Saya Pak. Saya. Angkat Saya jempolnya. nomor 3 Pak. Saya Beri reaksi jempol. Oke, Andi Eka Sari ya. Andi Eka Sari saya catat dulu. Nomor Andi Eka Sari mau nomor berapa Andi Eka Sari? Nomor 3, Pak. 3 ya, saya catat dulu. Andi Eka Sari. Abu Samani menolak. 2 saya. 2 saya. Sebentar. Oke, silakan Andi Eka Sari nomor 3. Baca dulu soalnya. Iya, baru jawab. Jelaskan apa pentingnya perguruan nasional taman siswa yang dibentuk Ki Hajar Dewantara bagi pribumi. Ya, silakan jawab. Perguruan nasional taman siswa penting bagi pribumi karena memberikan kesempatan kepada rakyat pribumi untuk memperoleh pendidikan seperti halnya para priai maupun orang Belanda serta menanamkan rasa kebangsaan. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk Andi Eka Sari. Ya. Berikutnya Saya Pak. Tiara. Ya, saya catat dulu Tiara mau nomor berapa? Nomor urut 36 Pak. Enggak, nomor berapa? Absen soal nomor 2. Nomor 2, Tiara. Nomor absen 36. Oke Pak, dimulai nih. Ya, silahkan. Prasiri. Jangan diganggu temannya bicara. Silakan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Apa saja bukti-bukti yang menunjukkan beliau sebagai penulis andal dalam teks tersebut? Oke. Nah, jadi bukti bahwa Ki Hajar Dewantara seorang penulis andal adalah beliau sering menulis artikel dan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, yang berisi kritik terhadap penjajah. Oke, beri aplaus untuk Tiara nomor urut 36. Ya. Berikutnya bisa turunkan tangannya. Aura ya, Aura Salsabila. Mau nomor berapa Aura? Nomor 4 Pak. Nomor 4. Siapa Aura di?
Saya catat dulu. Aura nomor urut berapa, Ki? 12, Pak. 12. Oke. Silahkan dijawab, Aura. Menurut kalian, apakah hukuman pengasingan yang diberikan pemerintah Belanda kepada Kiai Hajar Dewantara sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya? Jelaskan alasannya. Ya. Menurut saya, tidak sepenuhnya sesuai, karena Kiai Hajar Dewantara hanya menyampaikan kritik melalui tulisan, bukan melakukan kekerasan. Pengasingan itu menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak mau menerima kritik dari rakyat pribumi. Iya. Beri aplaus untuk Aura. Oke. Sekarang Naswa mau jawab soal nomor Nomor 6, Pak. 6. Naswa nomor urut absennya 30, Pak. 30 ya. Nomor 6. Silakan Naswa. Menurut kalian, apa saja hal-hal yang mendasari penunjukan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Jelaskan. Ya, silakan. Hal yang mendasari penunjukan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional adalah karena jasanya dalam memperjuangkan pendidikan bagi rakyat Indonesia, mendirikan perguruan taman siswa, serta mencetuskan sistem pendidikan yang menekankan kebebasan dan pembentukan karakter. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk Naswa nomor urut 30. Masih ada? Saya nomor Nama? Sebut. itu. Nomor berapa mau dijawab? Pak. Nomor 5. Iya. Atas nama Ella, Pak. Pamela nomor urut 33. 33. Silahkan Pamela. Jelaskan maksud ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangunkarsa, dan Ing Ngarsa Sungtulada berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Ya, silakan. Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan dan dukungan. Ya, betul. Ing Madya Mangunkarsa di tengah membangun semangat atau prakarsa. Ya, betul. Ing Ngarsa Sungtulada di depan memberi teladan. Ya, betul. Beri aplaus untuk Pamela nomor urut 33. Siapa lagi yang mau menjawab? Sebutkan nama. Saya. Nomor berapa yang mau dijawab? Nomor 8. 8 atas nama Fatima. Fatima nomor urut absen 16. Oke, silakan dijawab. Menurut kalian, apa saja kelebihan dan kekurangan teks biografi tersebut? Jelaskan. Kelebihan teks biografi tersebut adalah memberikan informasi tentang perjuangan dan jasa Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Kekurangannya mungkin masih kurang rinci dalam menjelaskan peristiwa penting dalam kehidupan beliau. Iya, betul. Beri aplaus untuk Fatima nomor urut 16. Oke, masih ada yang mau menjawab? Masih ada. Hai, Pak. Oke. Mau Saya, Pak. Panti siapa ya? Ya, laki-laki tadi terakhir ngomong. Saya Pak Nasar. Oh, Nasar. Mau jawab nomor berapa, Nasar? Boleh, Pak. Yang sudah itu 1, 2, 3, 4, 5. 7 belum. Nomor 7, Pak. Oh, nomor 7 ya. Nasar nomor urut 24. 24. Silahkan dijawab, Nasar. Nomor 7. Menurut penilaian kalian, apa saja informasi penting tentang tokoh yang belum terdapat dalam teks tersebut? Iya. Apa yang? Jadi, adapun informasi pentingnya adalah nama asli beliau adalah Raden Mas Sewardi Sejarningrat. Ya. Dan beliau pernah diasingkan ke Belanda karena tulisannya terlalu kritis. Kemudian, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama setelah kemerdekaan Indonesia.
Saya mau Ya, 10. beri aplaus untuk Nasar. Kejadian atau peristiwa penting sudah terjawab. Oke, kita ke yang terakhir tadi, Nur Faisa. Angkat tangan, sengaja angkat tangan atau oke, silakan Nur Faisa mau jawab nomor 10, Pak. 10. Nur Faisa nomor urut berapa Nur Faisa? 31. 31. Silahkan dijawab nomor 10 Nur Faisa. Silahkan Nur Faisa. Baca dulu soalnya. Berdasarkan pengetahuan kalian tentang tokoh Ki Hajar Dewantara, tulislah sebuah karangan singkat berjudul Seandainya Aku Adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, singkat saja dibaca ya, silahkan Nur Faisa. Seandainya aku adalah Ki Hajar Dewantara, aku akan berjuang agar semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Aku ingin sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan mengembangkan bakat. Aku juga akan mengajarkan nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta tanah air kepada para siswa. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan berakar. Oke, betul ya. Ya, minimal tempat sekolah kita itu nyaman untuk belajar. Ya, ini hanya ya disuruh Ki mengarang. Ya, Nur Faisa sudah membuat satu paragraf ya tentang tulisannya mengenai pengetahuan tentang Ki Hajar Dewantara. Oke, beri aplaus untuk Nur Faisa nomor urut 31. Sekarang tinggal nomor 9 ya yang belum. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Naila. Oke, Naila nomor urut berapa? Naila absen? Nomor 28, Pak. 28. Untuk pertanyaan terakhir, silahkan. Tuliskan beberapa saran dan masukan agar teks biografi tersebut lebih baik. Ya. Jawabannya, saran agar teks biografi lebih baik yaitu menambahkan informasi yang lebih lengkap tentang kehidupan Ki Hajar Dewantara, memperjelas urutan peristiwa dalam hidupnya, serta menambahkan contoh karya atau pemikiran dalam bidang pendidikan. Ya, oke. Sudah, Pak. Oke, beri aplaus untuk Naila nomor urut 8. Oke, soalnya sudah terjawab semua. Jadi tidak usah berpanjang lebar lagi, kita sudah selesaikan. Ya. Ini juga sudah saya jelaskan kemarin ya tentang ide pokok paragraf, sudah ada di slide. Nah, untuk slide yang ketiga akan saya kirim nanti di grup ya. Ya. Jadi pertemuan berikutnya kita masuk lagi di Cutnya Din ya. Ingat, kita masuk di Cutnya Din. Ada itu di buku, ini bisa di screenshot atau nanti saya kirim linknya di grup ya, Cutnya Din. Ini saya kirim dulu linknya untuk pertemuan berikut. Ya, saya kirim di grup WA dulu. Mana minta di grup WA-nya. Oke, sebentar juga saya kirim slide-nya. Saya stop. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Ada, Pak. Tidak ada ya. Tolong nyalakan kameranya semua. Ya. Nasar. Ridho, nyalakan kameranya. Ya. Ada yang mau bertanya, Ridho? Tidak ada ya? Saya, Pak, mau tanya. Silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Kapan di store namanya? Nanti kita bikin list di grup.
di grup WA kita list nama tokoh yang akan dibuatkan teks biografinya. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi nanti saya kasih format, ya silahkan diisi di belakang namanya. Ya. Jadi namanya sudah ada, jadi nanti namanya sudah ada, tinggal mengisi di bagian belakang namanya. Nama tokoh yang akan dibuatkan teks biografi. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, nyalakan dulu semua kameranya, pastikan pencahayaan bagus, kelihatan mukanya. Ali Pransi mana Ki? Jangan kesilap pelapor. Ya. Oke, jadi saya absen kembali. Mak Fidel, Ainun, Ali Pransi, Adik Kasari, Aura, Cindy, Davianti Fadel, Fatima, Michelle, Furkan, Nasar, Ridho, Naila, Naswa, Nurfaisa, Siti Pamela, Tiara, Mutma, Ina. Ya, alhamdulillah hari ini kita ada 18 orang siswa yang hadir, saya yang ke-19 sebagai guru. Karena sudah tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada nih? Ridho, Pak. Ini Pak Kri Pak. Tidak bisa masuk Pak. Jelek jaringannya. Oh Pak Heri, berarti kita ada 20. Tapi Pak Heri tadi menyimak tidak apa yang saya sampaikan di Zoom? Pari? Mana Pak Heri? Katanya tidak bisa masuk. Tapi lihat temannya toh, ada HP dilihat. HP-nya siapa tadi? Kalau iya saya hadirkan. Berarti kita ada 20 orang. Ada satu HP 2 orang. Siapa tadi itu? Ah, itu. Ini Pak Ri Pak ini. Mana? Hadir, Pak. Oh ya. Oke, satu HP berdua ini berarti yang hadir 19 orang. Ya. Iya Pak. Kita simak tadi Pak Hari itu apa yang saya sampaikan, tanya jawab tadi. Iya, Pak. Oke, baguslah kalau begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya kalau satu, jadi kalau ada yang satu HP berdua, boleh lapor. Ya, supaya saya kasih hadir. Dulu tagap pidaman. Nggak ada minta? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, untuk hari ini saya kira cukup. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini saya kira sudah selesai. Ingat nanti di grup WA ada list untuk menyetor nama tokoh yang akan dibuatkan teks biografi. Oke, saya akhiri. Nurul kalami wa masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.